Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melaksanakan ibadah raya secara virtual. Saya mengundang Bapak Ibu semuanya untuk memfokuskan hati dan pikiran. Kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk segala kebaikan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami Bapa, untuk penyertaan Tuhan, untuk perlindungan Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Bapa untuk kesehatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Pada sore hari ini Tuhan, kita akan memulai ibadah kita mau muliakan nama-Mu, kita mau senangkan hati-Mu. Tuhan berkati dari awal hingga akhir Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu yang nanti akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kau berikan kekuatan, Kau jamah kami, Kau berkati setiap kami Tuhan. Kami datang dengan kerinduan, kita mau memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari Bapak Ibu kita akan menaikkan satu pujian. Yang pertama yang mengatakan, biarlah manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Terima kasih Tuhan. Katakan ya Tuhan, aku tidak bernyanyi, aku tidak bermasmur bagi. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya
kita sudah memuliakan nama Tuhan dan kita akan lebih lagi memuji dan menyembah Tuhan. Kita angkat satu pujian Bapak Ibu yang menyatakan besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar tiada. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Sekali lagi besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Katakan Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi katakan besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Katakan Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Katakan Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Katakan jiwaku sudah ditebus. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Tiba saatnya Bapak Ibu kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh hamba-Nya. Namun seperti itu kita akan mengangkat satu lagu pujian yang mengatakan Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati, dengan segenap jiwaku. Kurniakan firman-Mu siang dan malam, melakukan perintah-Mu dan melakukan Tuhan. Karena kita tahu bahwa tujuan hidup kita adalah menyenangkan hati Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa.
Waktu dan tempat saya persilakan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kesempatan yang baik saat ini kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu memberi kita hidup. Haleluya. Kita sama-sama membaca firman Tuhan Filipi pasal 1 ayat yang ke-22. Filipi pasal 1 ayat yang ke-22 berkata demikian. Tetapi jika aku harus hidup di dalam dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Haleluya. Secara singkat kita mendengarkan firman Tuhan ini, apabila kita masih hidup di dunia ini, kita harus bekerja dan berbuah. Pada kesempatan ini, kita akan bahas 3 hal yang sangat utama, yaitu kata bekerja, kata memberi, dan kata berbuah. Haleluya. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata kerja itu berarti kegiatan melakukan sesuatu. Jadi kegiatan apapun, sekecil apapun, itu dapat dikatakan kerja jika kita sudah melakukannya. Seperti contoh, minum, itu kita harus kerjakan. Makan, harus kita kerjakan. Juga dalam kamus besar bahasa Indonesia, bekerja diartikan adalah usaha untuk mendapatkan hasil demi kelangsungan hidup manusia. Namun pada hakikatnya, bekerja itu bukan hanya sebatas untuk melanjutkan atau kelangsungan hidup manusia, tetapi bekerja itu adalah membuat seseorang itu berarti dan terhormat. Haleluya. Berarti dan terhormat itu adalah hal yang sangat disukai oleh Tuhan. Sebab kalau kita bisa bekerja, itu bukan karena kita hebat, bukan karena kita gagah, tetapi setiap pekerjaan sekecil apapun itu adalah pemberian dari Tuhan. Karena itu setiap kerja kita harus bertanggungjawabkan kepada Tuhan, bukan kepada siapa-siapa. Nasihat firman Tuhan dalam hal bekerja, kita bisa lihat di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Berkata demikian. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Perbuatlah seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Ketika kita dalam pekerjaan dan kita benar-benar melakukan dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab, itu berarti kita sudah melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Kalau kita bekerja sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, maka janji-janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita. Itu hal yang pertama tentang bekerja. Jadi kehidupan
kita yang masih ada di dunia ini dengan kekuatan yang Tuhan beri, mari kita mau bekerja. Dan kita bekerja seperti untuk Tuhan. Hal yang berikut, hal yang kedua, kata memberi. Kata memberi ini itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan seperti ini: menyerahkan, membagikan, bersedekah, membantu, membuka hati. Itu adalah arti daripada memberi. Dalam hal memberi ada banyak dicatat dalam Alkitab. Bahkan Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh. Seluruh hidupnya dia beri untuk tebusan banyak orang. Haleluya. Itu adalah hal yang sangat-sangat berarti dalam kehidupan kita. Kalau ayat firman Tuhan kita saat ini mengajar kita untuk memberi, lakukan itu. Karena memang ayat firman Tuhan mengingatkan kita kisah para rasul pasal 20 ayat yang ke-35. Intinya di situ bahwa perkataan ini adalah perkataan langsung dari Yesus yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dikatakan bahwa adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Adalah lebih berbahagia, lebih berarti ketika kita memberi daripada kita hanya menerima saja. Ini ayat firman Tuhan sangat memberkati kita ketika kita melakukannya sesuai apa yang ditulis oleh Rasul Paulus lewat kisah para rasul pasal 20 ayat 35. Hal yang ketiga tentang buah. Buah itu berasal dari bunga dan putih suatu tumbuhan. Tetapi buah juga dapat diartikan sebagai hasil usaha. Sebagai hasil usaha lewat kerja kita. Di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 sangat jelas firman Tuhan menghendaki semua umat percaya harus memiliki buah roh. Yang pertama, kasih. Yang kedua, sukacita. Yang ketiga, damai sejahtera. Yang keempat, kesabaran. Yang kelima, kemurahan. Yang keenam, kebaikan. Yang ketujuh, kesetiaan. Yang kedelapan, kelemah lembutan. Dan yang kesembilan adalah penguasaan diri. 9 buah roh ini. Jangan ada yang dipilih-pilih. Oh, saya hanya mau lakukan hal kasih. Saya mau lakukan hal kesabaran. Tidak seperti itu. Tetapi ke-9 buah roh ini harus mewarnai kehidupan orang percaya. Kalau kita bisa melakukannya itu, maka kita adalah orang-orang yang hebat, yang luar biasa. Haleluya. Jadi kalau kita tarik kesimpulan dari 3 kata yang ada, bekerja, memberi, buah, maka itu sesuai dengan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan mengingatkan kita, menginginkan kita supaya hidup yang kita miliki ini kita gunakan untuk bekerja. Tetapi harus bekerja
seperti untuk Tuhan. Sekecil apapun pekerjaan, apakah dia sebagai pembantu rumah tangga, sebagai pembersih jalan, sebagai sopir, itu berarti di mata Tuhan ketika kita melakukannya dengan segenap hati dan seperti untuk Tuhan. Dalam hal berbuat, orang percaya, orang Kristen dituntut oleh firman Tuhan supaya kita senantiasa diberkati oleh Tuhan lewat kehidupan kita yang nyata. Sikap laku kita itu dapat memberi pengaruh dalam kehidupan lingkungan masyarakat yang ada. Karena itu mari kita berbuat sesuai dengan Galatia 5 ayat yang ke-22 ayat 23. Dalam hal memberi ini sangat-sangat penting, sebab orang Kristen adalah kasih. Kasih itu harus dinyatakan lewat sikap laku kita dalam hal memberi. Memberi tidak diukur dengan besar, dengan nilai yang ada, tapi dilihat dari hati kita. Kita harus memberi dengan tulus, ikhlas. Kata firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35 menasihatkan adalah lebih baik memberi daripada menerima. Ada banyak orang hanya mau hanya menerima saja, dan hanya sedikit orang yang bisa memberi. Kalaupun ada orang yang memberi, tapi mereka harus melihat siapa yang mereka dapat lakukan hal ini. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa setiap apa yang kita beri, apa yang kita berikan itu lebih berbahagia daripada kita hanya menerima. Kalau tiga hal ini bekerja, memberi, buah, itu bisa mewarnai kehidupan orang percaya, maka kita dapat dikatakan sebagai saksi Kristus. Kita menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Karena itu dalam kehidupan kita menantikan kedatangan Kristus kali yang kedua, mari kita gunakan hidup yang ada ini untuk kita bekerja seperti untuk Tuhan. Apalagi kita sebagai pelayan-pelayan, memang ini sangat dituntut ya, supaya kita bisa berbuah dan kita bisa memberi buat banyak orang. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan singkat. Biarlah ini memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Sungguh Engkau Allah kami yang baik dan terlalu baik. Di situasi pandemi yang ada ini, kami bisa dapat menerima kebenaran firman. Dan firman ini yang memberi kami kekuatan dalam kami mengatasi setiap masalah persoalan. Bahkan dengan kehidupan yang Engkau beri saat ini, kami boleh bekerja dan kami boleh menjadi berkat buat orang banyak. Pakai kami Tuhan menjadi alat kesaksian-Mu, alat keberkatan-Mu dimanapun kami berada. Kami percaya berkat yang Tuhan janjikan akan digenapi di setiap kehidupan orang percaya. Tanamkan firman-Mu dan jadikan kami menjadi pelaku firman. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menyampaikan pengumuman untuk ibadah pada minggu depan 18 Juli 2021. Kita masih melaksanakan ibadah secara online karena PPKM sampai dengan 20 Juli. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Maike Moyambo,
inilah ibu dari Ibu Brita Siska. Jadi kalau tadi adalah Bapak Pendeta Lazarus, Bapak kami, minggu depan akan disampaikan oleh Ibu Maika Boyambo. Dan kiranya kita tetap semangat sekalipun ibadah secara online. Amin. Ya, tetap jaga kesehatan dengan tetap menjaga diri, melakukan prokes dan stay at home Bapak Ibu sekalian. Kiranya kita juga tetap saling mendoakan satu dengan yang lain, karena kita tidak bisa berjumpa, tetapi kita akan berjumpa secara rohani. Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri ibadah pada sore hari ini. Sebelumnya kita akan bersepakat di dalam doa, sehingga saudara-saudara kita dan secara khusus bangsa Indonesia segera terbebas dari pandemi virus corona. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyatukan hati di dalam nama-Mu, sebab kami percaya 2-3 orang bersepakat dalam nama-Mu, Engkau hadir, dan setiap apapun yang kami minta, Engkau akan menyatakannya dengan ajaib dan luar biasa. Kami berdoa untuk Indonesia Tuhan yang masih dilanda virus corona. Bahkan ini merupakan gelombang yang cukup besar, tapi kami percaya Tuhan, kami terlebih besar dari segala sesuatu. Kami berdoa Tuhan untuk dokter, tenaga medis, bahkan relawan-relawan yang bekerja di garis terdepan. Untuk memberikan imun yang kuat, kesehatan yang prima, sehingga mereka bisa melayani, bisa merawat setiap orang-orang yang terjangkit virus corona. Dan kami percaya melalui mereka Tuhan mampu menyembuhkan. Begitu pula vaksin-vaksin yang sedang disuntikan untuk semua orang, kiranya dengan berbagai jenis vaksin apapun mampu membangun imun yang kuat, antibodi yang kuat kepada setiap orang-orang. Kami berdoa Tuhan, setiap orang Kristen, hamba-hamba Tuhan yang sedang terjangkit virus corona, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi sembuh, virusnya dimatikan, sehingga mereka boleh bersaksi bahwa Tuhan Yesus begitu nyata menyembuhkan mereka. Kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan semakin menjadi berkat, semakin menjadi garam dan terang dunia, sekalipun di tengah pandemi ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang ada. Kami mensyukuri karena sekalipun kami ada yang terjangkit virus corona, namun Tuhan mampu menyembuhkan. Engkau memberkati dan memulihkan Bapak Toto, Ibu Toto, kiranya semakin Engkau berikan kesehatan yang prima. Engkau memberkati juga Ibu Ismi Tuhan, Engkau memberikan kesehatan yang semakin baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga Bapak Ibu Jono, Mas Basuki dan Mbak Retno. Tuhan memberkati keluarga Ibu Ida beserta putra putrinya. Tuhan juga memberkati. Oh, keluarga Ibu Pur, Tuhan juga memberkati. Pak Barnadi juga Tuhan memberkati. Begitu pula dengan keluarga Bapak Turmik, Tuhan juga memberkati. Keluarga Opung Devi, Tuhan memberkati. Keluarga Bapak Sitanggang juga Tuhan memberkati. Kami juga merindukan jiwa-jiwa yang baru, orang-orang yang baru bergabung bersama-sama kami di tempat ini Tuhan, sehingga rumah-Mu ini semakin nyata dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Mari jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tempat masing-masing kita mengangkat tangan dan mengarahkan wajah kita kepada Tuhan sebagai bukti kita berserah dan berharap kepada Tuhan. Kiranya kita pulang membawa berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus dari sekarang sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita yang kedua kali. Semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Shalom Bapak sekalian, sampai jumpa di minggu mendatang.